Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Aisyah berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dialog yang cukup serius, dan dialog itu berisi tentang perjalanan umat manusia setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah, sesungguhnya nanti kalian akan dibangkitkan dari alam kubur kalian masing-masing, hufatan uratan ghurla. Setiap manusia akan dibangkitkan tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian selain pun yang melekat pada badan kita, dan tidak ada khitan bagi kaum laki-laki. Barulah kemudian manusia digiring ke padang mahsyar, kemudian menunggu takdir kita masing-masing dan nasib kita masing-masing. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan, amalan pertama manusia yang kemudian akan dihisab di padang mahsyar itu adalah salatnya. Fa in salaha salaha sa'iru amalihi. Apabila baik kualitas salatnya, maka amalan yang lain kemudian bisa diperbaiki. Wa in fasada fasada sa'iru amalihi. Apabila kemudian amalannya, salatnya tidak baik, maka jangan-jangan amalan yang lainnya susah untuk kemudian diperbaiki. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, seberapa penting salat itu dalam kehidupan orang-orang beriman? Untuk menjawab pertanyaan ini, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib kemudian akan memberikan ilustrasi sederhana untuk memahami bagaimana pentingnya sholat dalam kehidupan orang-orang beriman. Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat 5 rukun Islam, yang pertama syahadat, kedua adalah sholat, ketiga adalah puasa, keempat adalah zakat, dan kelima itu haji. Kalau seandainya 5 jari jemari saya ini saya ibaratkan dengan rukun Islam, kemudian handphone yang saya pegang ini ibarat agama. Coba kita ilustrasikan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau handphone ini kita pegang dengan 5 jari kita, maka handphone ini kemudian akan kuat. Bayangkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang bersamaan handphone dan agama ini
kemudian kita lepas jari-jemari kita satu persatu, mulai dari rukun Islam yang terakhir. Ketika ada orang yang tidak mampu berhaji, maka agamanya masih akan bisa kepegang. Apabila ada orang kemudian tidak mampu berzakat karena dia tidak mampu, maka agamanya masih terpegang. Apabila kemudian ada orang yang tidak berpuasa karena sakit, musafir, dan ibu hamil dan menyusui dan sebagainya, masih bisa terpegang. Coba bayangkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya telunjuk kita kemudian kita lepas, maka agama seseorang pasti akan berjatuhan. Ilustrasi ini adalah ilustrasi sederhana untuk menggambarkan bagaimana pentingnya sholat dalam kehidupan orang-orang beriman. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man taraka salat faqad kafara. Barang siapa yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia sesungguhnya telah kufur. Dalam banyak teks-teks ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah nabawiyah menyebutkan diantaranya adalah hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat-salat kalian, dan terkhusus adalah salat wusta. Apa yang dimaksud dengan salat wusta? Salat wusta jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu salat asar, salat isya, dan salat subuh. Biasanya ketika ada orang lewat salat di 3 waktu ini, maka mereka terbiasa akan lalai. Sehingga para ulama menyebutkan orang-orang yang lalai salatnya itu adalah mereka tidak salat hatta qarnus syayatin, sampai tanduk setan sudah mulai berdiri. Dan ini adalah ciri orang-orang yang munafik. Disebutkan oleh para ulama, orang-orang munafik itu tidak mereka akan salat asar, mereka tidak akan salat isya, mereka tidak akan salat subuh kecuali hatta qarnus syayatin, sehingga tanduk setan itu sudah mulai berdiri. Kapan tanduk setan itu sudah mulai berdiri? Ketika syuruk sudah mulai menjelang, ketika salat asar sudah mulai matahari terbenam, baru kemudian mereka salat. Ciri-ciri orang-orang munafik itu adalah ketika mereka salat pada situasi yang demikian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran orang-orang yang beriman itu dilihat sederhana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza raaitum rajula ta'ahadul masjid fashhadu alaihi bil iman. Saksikan orang yang beriman itu adalah ketika kalian melihat mondar-mandir di masjid, subuhnya di masjid, zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghrib dan isyanya di masjid. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi para sahabat pada saat itu, kemudian dengan memberikan gambaran nanti di padang mahsyar, ketika manusia kemudian butuh kepastian, butuh pertolongan yang disebut dengan syafaat. Ada orang-orang yang tertolong dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? 7 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara 7 itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang beriman, terkhusus para laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Kalau dia salat di rumahnya, di kantornya, di rukonya, di pasar, tetapi tidak salat ke masjid, rasa-rasanya ada yang hilang pada dirinya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita bersama? Seorang yang salat berjamaah akan mendapatkan 27 atau 25 derajat daripada orang yang salat dengan sendirinya. Lebih-lebih mereka salat di rumahnya. Bayangkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya 20 saja yang akan didapati, tetapi setiap langkah orang-orang yang senantiasa melangkah ke masjid, maka langkahnya akan terhitung dengan derajat yang di sisi tinggal Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan seorang ulama besar, seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad mengatakan, kafa aliman bil munafiki ayyakuna ar-rajula jaral masjid wa lam yara fihi. Cukuplah seseorang itu dikenali sebagai seseorang yang munafik ketika rumahnya bertangga dengan masjid. Bisa jadi rumahnya di samping sebelah kanan masjid, bisa jadi rumahnya di sebelah kiri masjid, bisa jadi rumahnya di depan dan di belakang masjid, tetapi batang hidungnya tidak pernah datang ke masjid. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hari ini kita terkategorikan sebagai orang-orang yang munafik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini
Khatib kemudian mengajak kepada kita semua, mari yang belum terbiasa sholat di masjid, mulai hari ini azamkan. Mudah-mudahan masjid yang kita tumpangi, keran yang kita buka, sepeda motor yang kita gunakan, karpet yang kemudian kita hijab, seluruh fasilitas masjid yang kita gunakan hari ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran yang sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Seluruh badan yang ada di permukaan dunia ini akan bercerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karpet yang kita pijak bercerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mikrofon yang kita gunakan akan bercerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Air keran yang kita buka akan bercerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya si fulan dan si fulan sudah memakmurkan masjidmu ya Allah di padang mahsyar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apalagi yang kita tunggu? Yang belum sholat, terbiasa sholat berjamaah di masjid, mari hari ini azamkan di waktu yang mulia ini, di hari yang mulia ini. Tidak ada cerita orang-orang di antara kita kecuali sholat 5 waktunya di masjid-masjid terdekat di antara rumah-rumah kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في غزة اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة يا عباد الله.